berdoa dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Luis? Oh iya ya, kita harus mengikuti arahan dari kakak-kakak. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom adik-adik. Shalom. Udah mau ibadah aja ya kak? Wah semangat sekali kalau gitu. Coba lihat apa kakaknya sama teman-teman yang di sini itu udah semangat. Coba lihat senyumnya, giginya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk berkat-Mu yang terbaik buat kami. Sebentar kami mau mulai ibadah kami rindu Engkau hadir atas pujian kami. Bertahtalah atas pujian kami dan nama-Mu dimuliakan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau hadir melawat hati kami dan Roh-Mu yang kuat ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Wah. Nah adik-adik, kita mau nyanyi yang luar biasa dulu nih. Kata mau nyanyi praise dulu kak. Coba adik-adik, teman-teman yang di sini mau kasih peragaan gimana sih kalau kita pakai mahkota? Mahkota seperti apa? Wah seperti ini. Kakak tanya lagi, siapa di sini anak raja? Angkat tangannya. Katakan saya. Saya. Kita mau nyanyi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Senyum yang terbaik dong. Haleluya. Yang anak raja siap-siap ya. Kita mau nyanyi. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja.
adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Kalau tadi kita bernyanyi Aku Anak Raja, sekarang kita mau agungkan Dia. Dia Raja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, sebab Dia Raja, Raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siap melompat bagi Tuhan, haleluya. Siap-siap. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Siap-siap ya, lompat bagi Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, sebab Dia Raja, Amin. layak ditinggikan oleh seluruh bumi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Siap-siap ya semuanya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan yang agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Dia Raja segala raja. Amin. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja atas segala raja. Adik-adik luar biasa dalam menyembah Tuhan, ya kan Kak? Benar, Kak. Amin. Nah sekarang adik-adik, kakak mau adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan dulu. Dalam Kristus, dalam Tuhan, semuanya yang adik-adik perlukan, Tuhan sediakan. Amin. Duduk yang rapi, duduk yang manis, mari angkat tangan kita. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Praise Enough.
for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Let's say Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. I have Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. sambil mengangkat tangan katakan I have decided. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Thank you, Lord. To follow Jesus, no turning back, no turning. Angkat tangan kita sama-sama Tuhan. Kiralabaya shandaralaba Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kiralaba Yesus. Dalam Tuhan semuanya. Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami anak-anak-Mu. Kiralaba yes Lord. Yesus Tuhan, Engkau hadir atas rumah-rumah. Engkau melawan anak-anak. Engkau melawan anak-anak kecil akan bangkit generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. We praise you Lord. We love you Lord. Thank you Lord. Ayo adik-adik angkat tangan kita. Katakan I have decided to follow Jesus. Dengan iman katakan I have decided To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning Let's back. say, let's say Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Let's say Christ is enough for me.
kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kristus itu cukup bagi hidup kami. Tinggallah bertahtalah dalam hidup kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sungguh sayang sama Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati ya. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Sama-sama kita berkata. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi bertemu Kakak Desya. Hari ini adik-adik kakak mau membawakan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Ya, ditutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan supaya menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap firman yang jatuh di hati kami bisa tertanam, berakar dan bertumbuh di hati kami Tuhan. Tuhan berkati juga kakak yang akan bercerita Tuhan, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, waktu itu matahari belum terik adik-adik, tapi sudah rame orang. Sudah banyak orang mulai duduk mendengarkan. Wah, kira-kira dia dengerin apa ya adik-adik? Ternyata adik-adik mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka sedang fokus mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Lalu adik-adik, dari kejauhan adik-adik terdengar suara ribut-ribut. Ada yang bilang, guru, guru. Wah, kenapa ya adik-adik? Kenapa mereka ribut-ribut? Terus mereka bukan cuma ribut aja, tapi mereka sambil nyeret orang adik-adik. Wah, kenapa ya? Begitu mereka tiba di depan Tuhan Yesus, mereka bilang, Tuhan, perempuan ini berdosa. Dia melakukan dosa yang berat Tuhan. Menurut hukum Taurat, dia harus dilemparin sama batu. Wah, mereka bertanya lagi, gimana Tuhan? Lemparin sama batu? Wah, Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka. Tuhan Yesus menulis di tanah adik-adik. Lalu mereka gak diem doang, mereka teriak lagi, guru, dia berdosa. Dia berdosa. Gimana? Menurut Taurat harus dilemparin, dia berdosa. Mereka semua mendesak Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berbalik, lalu dia bilang gini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, boleh menjadi orang yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berbalik lagi, dia tulis lagi di tanah. Tulis. Yang tadinya ramai adik-adik, tiba-tiba secara perlahan-lahan mulai menjadi sepi adik-adik. 1 orang pergi, 2 orang pergi, 3 orang pergi. Sampai adik-adik semuanya orang di sana selain Tuhan Yesus dan wanita itu semuanya pergi. Lalu Tuhan Yesus berbalik lagi ke wanita itu dan bertanya, kemanakah orang yang tadi mau menghukummu? Tidak adakah yang menghukummu? Wah, wanita itu menjawab, tidak ada Tuhan. Wah, setelah itu Tuhan Yesus bilang sama wanita itu, baiklah kalau begitu, aku pun tidak akan menghukummu. Kamu boleh pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, adik-adik lihat dari cerita ini. Adik-adik tahu Tuhan Yesus bukan orang berdosa. Dia punya hak untuk menghukum orang berdosa. Tapi adik-adik, daripada Tuhan Yesus menghukum wanita itu, dia lebih memilih untuk
memberikan belas kasihan, memberikan pengampunan. Dari kisah ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, adik-adik nanti, suatu hari nanti, jika adik-adik bikin dosa, atau adik-adik kelupaan ya, aduh hari ini aku lupa, aku bohong sama mama aku udah makan permen, tapi aku bilang belum makan permen. Wah, adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk minta pengampunan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan Tuhan yang akan marah-marah kalau adik-adik udah ngaku dosa. Bukan Tuhan akan langsung hukum kalau adik-adik buat dosa. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang akan datang ke adik-adik. Kalau adik-adik sedih, Tuhan Yesus yang akan menghibur. Selama adik-adik mau mengakui bahwa adik-adik pernah melakukan dosa, Tuhan Yesus akan menebus dosa adik-adik. Lalu adik-adik yang kedua, Tuhan Yesus tidak menghakimi orang lain. Tuhan Yesus gak akan bilang, wah kamu anak yang udah berbuat dosa banyak, kamu gak bisa diampuni. Oh, Tuhan Yesus gak akan bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu diampuni, tapi kamu jangan buat dosa lagi. Tuhan Yesus mau adik-adik kalau sudah diampuni, tuh adik-adik tidak buat dosa lagi. Dan Tuhan Yesus juga mau nih, kalau adik-adik nantinya ketemu sama orang yang bersalah sama adik-adik, adik-adik gak akan marah-marah adik-adik, tapi adik-adik akan bilang sama dia, iya, aku maafin kamu karena aku juga udah dimaafin sama yang di atas. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau sayang sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan Yesus, adik-adik harus berlaku sama seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik, siapa yang mau ayat hafalan? Wah, kakak juga pengen denger nih, apa sih ayat hafalannya di minggu ini? Tapi sebelumnya, kita mau doa dulu ya adik-adik. Kita mau minta Tuhan Yesus berikan kekuatan buat kita, supaya kita bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, sehingga kami bisa sama seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan Tuhan. Tuhan, ajar kami juga tidak langsung menghakimi orang, tapi ajar kami untuk bisa menjadi seorang penasihat, seorang pengajar Tuhan, supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ayat hafalan Tuhan. Tuhan bantu supaya kami bisa menghafalkan dengan baik, dan juga kami bisa mengingatnya dan menanamnya di hati kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya corona ini Tuhan cepat menghilang, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul kembali Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk bisa datang ke rumah Tuhan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya, boleh disiapin Alkitabnya, boleh juga kalau adik-adik punya tab, boleh adik-adik lihat di tab atau di handphonenya. Kita mau buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau adik-adik sudah buka, kita mau mulai, kita mau baca sama-sama yuk adik-adik. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke adik-adik, sekarang kita ulang sekali lagi ya dari alamatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yeay, yang udah hafal kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom teman-teman. Tantangan berhadiah kali ini adalah membuat video deklarasi Pentakosta yang ketiga. Buat yang bagus ya, dengan gerakan yang sesuai. Bagi yang mengirimkan video akan mendapatkan hadiah yang menarik. Ditunggu videonya ya. Jangan lupa kirimkan videonya ke WA 0818 897 160. Dadah, God bless you. Oke adik-adik, luar biasa kalian semua. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita yang di rumah, yang setia. Sudah 1,5 tahun kita beribadah dari rumah dan kalian semua jempolan semua ya. Semoga sebentar lagi kita bisa ke gereja, amin. Sebelum kita berpisah, kita bilang, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Adik-adik katakan Bapa. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semua yang di rumah, orang tua juga angkat tangan kalian semua dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terima dan bawalah segala kasih karunia yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.